Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi megang HP lipat terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy Z Flip 5, yang sekarang sudah bisa nutup rapat tanpa celah. Selain itu, bagian cover screen alias layar di luarnya sekarang juga ukurannya jauh lebih gede dibandingkan Galaxy Z Fold Flip yang sebelumnya. Lalu ada juga beberapa peningkatan-peningkatan lain yang diterapkan oleh Samsung di Galaxy Z Flip 5. Kebetulan gue juga lagi megang Galaxy Z Flip 4, jadi nanti kita akan langsung juga bandingkan antara dua HP lipat ini. Oke, jadi Galaxy Z Flip 5. Pertama kali kita pegang, perubahan yang langsung kelihatan itu adalah dari layar cover screen-nya ya. Sekarang ini ukurannya gede banget, tepatnya 3,4 inci diagonalnya. Jauh lebih besar kalau dibandingkan sama Galaxy Z Flip 4 yang cover screen-nya itu cuma kecil aja di bagian sini. Dan perubahan yang kedua adalah dari mekanisme penutupan layarnya. Kalau di Galaxy Z Flip 4, kalau misalnya kita tutup kayak gini, itu masih ada celah ya, ada gap di antara bagian layar yang atas dan bagian layar yang bawah. Sementara kalau di Galaxy Z Flip 5, itu sekarang rapat menutupnya antara belahan yang bagian atas dan bagian bawah, alias zero gap. Nah, kalau kita lihat seperti ini bakal kelihatan banget antara Galaxy Z Flip 5 dan juga Galaxy Z Flip 4. Kalau kata Samsung, zero gap ini dimungkinkan oleh teknologi engsel barunya dari Galaxy Z Flip 5. Selain itu tentunya dengan layar yang lebih gede, segala macam hal yang ditampilkan di cover screen Galaxy Z Flip 5 ini juga jadi lebih kelihatan. Terutama kalau dari segi widget ya. Di sini kita bisa lihat cover screen-nya mampu menampilkan sejumlah widget, termasuk dari widget cuaca. Kemudian ini juga ada informasi health atau kesehatan. Lalu Samsung bekerjasama dengan Google juga menampilkan informasi Google Finance, yang antara lain menampilkan pergerakan harga saham di pasar modal. Ada aplikasi lain juga ya, kayak misalnya messaging, kita bisa langsung balas pesan dari cover screen ini tanpa perlu ngebuka layar HP-nya sendiri. Kemudian kalau misalnya kita playback video dari YouTube, kita bisa nonton dari cover screen, kemudian langsung continue alias melanjutkan nonton ketika membuka layar utamanya. Selain dari cover screen dan mekanisme hinge alias lipatan layarnya itu, penampilan Galaxy Z Flip 4 dan Z Flip 5 sebenarnya masih lumayan mirip ya, terutama kalau misalnya layarnya kita lagi bentangkan seperti ini. Di tengah, bagian crease alias lipatannya itu masih agak kelihatan, paling nggak kalau dalam kondisi outdoor kayak gue sekarang. Cuma kalau misalnya kita raba seperti ini, crease alias lipatan di Galaxy Z Flip 5 itu relatif lebih halus ya, nggak terlalu terasa gitu kayak di Galaxy Z Flip 4. Kalau dari segi layar utamanya sendiri, ini baik Galaxy Z Flip 4 maupun Galaxy Z Flip 5 masih identik ya, masih mirip, tetap dengan diagonal 6,7 inci. Kemudian dari tingkat kecerahannya juga mirip, sama-sama kelihatan cukup jelas di kondisi outdoor gue sekarang untuk layar utamanya. Kemudian untuk cover screen juga sama, masih sama-sama kelihatan dengan cukup jelas juga di kondisi outdoor. Tapi karena ukuran layar cover screen di Galaxy Z Flip 5 itu jauh lebih gede, makanya kesannya juga jauh lebih kelihatan kalau misalnya kita lagi pakai di cover screen. Lanjut ke kamera, penempatan kamera di Galaxy Z Flip 5 agak beda ya dibandingkan dengan Galaxy Z Flip 4 sebelumnya. Karena dia harus menyediakan ruang untuk cover screen yang lebih gede, makanya penempatannya itu sekarang horizontal untuk kamera belakang dibandingkan vertikal di Galaxy Z Flip 4. Jumlahnya sendiri masih sama-sama 2 dan konfigurasinya juga sama ya, yaitu 12 megapiksel untuk kamera utama dengan OIS, kemudian ada kamera ultrawide yang 12 megapiksel juga. Di bagian depan, di sisi atas layar utama, kita bisa melihat ada punch hole. Ini memuat kamera depan dengan resolusi 10 megapiksel. Meskipun konfigurasi kameranya masih sama, tapi paling nggak sebenarnya ini juga udah cukup bagus dari kameranya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Untuk kamera belakang, Samsung menyediakan fasilitas perekaman video dengan kamera utama hingga Ultra HD 60 fps dan juga FHD 60 fps. Kemudian ada fitur Super Steady yang bisa menstabilkan perekaman video sehingga minim goyangan, tapi itu hanya tersedia untuk pilihan video 30 fps saja. Untuk kamera depannya juga gitu, resolusi maksimalnya adalah 60 fps Ultra HD
atau 60 fps FHD. Sama kayak kamera belakang ya, kamera depan ini resolusi maksimalnya buat video juga Ultra HD 60 fps. Jadi selain bisa nutup dengan rapat alias zero gap, engsel barunya Galaxy Z Flip 5 ini juga masih bisa dibuka dengan sudut yang beda-beda ya, sama kayak sebelumnya, termasuk dibuka setengah seperti ini. Nah, salah satu benefitnya adalah kalau misalnya kita lagi playback YouTube, kita bisa nekuk layarnya setengah, kemudian nanti di sisi layar bagian atas itu akan menampilkan videonya, kemudian di sisi bawahnya ini bisa buat kendalinya, jadi kita seakan-akan dapat dua sisi layar yang beda. Di atas buat playback video, sementara di bawah itu buat mengendalikan. Tapi fitur ini sebenarnya juga udah tersedia di seri Galaxy Flip yang sebelumnya ya, jadi nggak benar-benar baru. Yang juga udah ada di Galaxy Z Flip sebelumnya, tapi ditingkatkan jadi lebih nyaman di Galaxy Z Flip 5 adalah penggunaan cover screen untuk kamera belakang. Jadi kita bisa melakukan selfie dengan pakai kamera belakang yang kualitasnya pasti lebih bagus dibandingkan kamera depan. Untuk aktifin kameranya, kita bisa tekan dan tahan ikon kamera di cover screen seperti ini, kemudian kita geser. Nah, nanti dia akan langsung mengaktifkan kamera belakang sehingga kita bisa pakai buat selfie. Karena ukurannya lebih gede, proses framing dengan kamera belakang ini pun jadi lebih gampang ya pakai cover screen ya. Kalau untuk rangkaian tombol dan konektornya, Galaxy Z Flip 5 masih sama kayak sebelumnya. Konektor daya yang digunakan adalah USB Type-C. Di sini juga ada grill speaker yang pertama, lalu grill speaker yang kedua itu adanya di bezel layar di bagian atas, persis di atasnya kamera belakang. Jadi dia sudah stereo ya, keluaran audionya. Lalu di bagian samping sebelah kiri kita bisa menemukan slot SIM card. Dan di bagian kanan ada tombol pengatur volume dan juga fingerprint scanner. Jadi HP-HP lipat Samsung itu fingerprint scannernya bukan diletakkan di layar, tapi menyatu dengan tombol power di sebelah samping ponsel. Selain dari cover screen yang jauh lebih gede dan juga engsel zero gap yang sekarang bisa menutup rapat, Galaxy Z Flip 5 juga menerima sejumlah pembaruan hardware dari Samsung. Yang paling kentara dibandingkan Galaxy Z Flip 4 adalah dari segi chipsetnya ya. Sekarang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 yang paling baru dari Qualcomm, sementara Galaxy Z Flip 4 itu dulu menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk kapasitas memorinya, Galaxy Z Flip 5 ini menggunakan RAM 8GB dan storage 256GB atau 512GB. Baterainya masih sama ya, yaitu 3700 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Meskipun baterainya sama, kalau menurut Samsung daya tahan baterai dari Galaxy Z Flip 5 ini lebih lama dibandingkan dengan Galaxy Z Flip 4 karena chipset Snapdragon 8 Gen 2 pemakaian dayanya juga lebih efisien. Jadi Galaxy Z Flip 5 diklaim bisa bertahan lebih lama sekitar 30-an menit. Oh ya, yang nggak kalah penting, Galaxy Z Flip 5 ini sudah tahan air dan debu dengan sertifikasi IPX8. Ini merupakan salah satu keunggulan ditawarkan oleh HP-HP lipatnya Samsung ya, dan belum tentu ditemukan di HP lipat lain di pasaran. Perangkat ini juga kerasa lumayan solid di tangan karena bagian framenya dari bahan logam, kemudian sisi depan dan belakangnya juga berlapis Gorilla Glass Victus 2. Karena layarnya bisa dilipat setengah kayak gini, kita pun bisa menjalankan aplikasi kamera dalam mode camcorder kayak gini ya. Jadi setengah layar bagian atas itu digunakan sebagai viewfinder, sementara setengah layar bagian bawah ini digunakan buat tombol-tombol kendalinya. Kita pun bisa mengambil gambar layaknya sedang memegang camcorder. Mode kayak gini kerasa praktis terutama buat merekam video dalam orientasi horizontal ya. Jadi kita nggak perlu megang seperti ini yang bisa menghalangi lensa jarinya, tapi bisa seperti gini aja, layaknya kita memegang camcorder. Nah Sobat Tekno, itu tadi ulasan singkat kita tentang Galaxy Z Flip 5 dari Samsung. Kalau kalian tertarik, rencananya HP ini bakal dijual dalam dua varian di Indonesia, yaitu 8GB 256GB yang dijual seharga 16 juta rupiah, dan 8GB 512GB seharga 18 juta rupiah. Pilihan warna yang ditawarkan ada 4, yaitu Graphite, Cream, Lavender, dan juga Mint. Pre-ordernya akan dibuka mulai tanggal 26 Juli sampai 17 Agustus 2023. Dalam masa pre-order ada promo berupa double free storage, yaitu kalau misalnya kalian mau beli yang versi 512GB, maka cukup bayar untuk harga yang sama dengan versi 256GB. Untuk alasan ini juga, varian yang tersedia pada masa pre-order itu cuma yang 256GB, karena akan otomatis di-upgrade ke 512. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.